Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita sekali lagi diberi oleh Allah kesempatan, peluang untuk mempelajari tafsir Al-Quran berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang kedua di bawah tajuk Wasiat dan Hukum Hakamnya. Wasiat dan Hukum Hakamnya. Mudah-mudahan dengan memiliki pengetahuan tentang wasiat, kita akan jadi orang yang selamat bukan hanya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab orang yang curang dalam pembahagian harta pusaka, termasuk wasiat, kelak di akhirat akan Allah humban ke dalam api neraka. Untuk membahas topik ini, sila lihat muka surat 111 yang akan membahas 3 ayat. Ayat 180, 181 dan 182. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isma fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya, demikian 3 ayat. Walaupun 3 ayat, tapi pengajarannya sangat banyak. Coba perhatikan baik-baik. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ada masalah dalam hal ini.
tak tahu bagaimana ingin menyelesaikan. Sebelum kita sampai kepada terjemah maknawiyah atau tafsir, bagus juga kalau kita tahu terjemah harfiah, direct translation. Makna ayat. Diwajibkan ke atas kamu. Wajib. Apabila seorang antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, maknanya sudah uzur, biasanya dekat mati, sedangkan dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ayat yang terakhir, akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, maka dia mendamaikan antara mereka. Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun sedikit sebanyak kita dah mula faham, tapi Ustaz yakin kepahaman kita belum sempurna tanpa merujuk kepada terjemah maknawiyah atau tafsir ayat. Okey, sebagai mukaddimah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang qisas, hukum bunuh. Siapa yang membunuh, cukup bukti, dia dibunuh. Dan dia akan mati. Atau kalaupun tidak dibunuh, bayar diat atau pampasan ganti rugi. Itu pelajaran minggu lalu. Maka pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang Ustaz baca tadi, Allah mengingatkan semua manusia dengan syariat wasiat, yaitu suatu amalan yang sangat baik untuk dilaksanakan pada usia lanjut, atau jika dia didatangi oleh tanda-tanda akan mati, sakit, uzur. Wasiat sangat mustahab. Sebelum Ustaz terjemah dan tafsirkan ayat, bagus juga Ustaz ingatkan balik apa yang Ustaz sebut pada permulaan buku wasiat. 50 wasiat. Pada mukaddimah, Ustaz ada cerita. Pada garis besarnya wasiat terbagi dua. Ada wasiat yang berkaitan dengan harta dan ada wasiat yang tidak berkaitan dengan harta. Buku ini khas membahas wasiat yang bukan harta.
Umpamanya wasiat ibu bapa agar anak tetap beragama Islam sampai mati. Itu wasiat yang benar. Sebab agama yang Allah reda hanya agama Islam. Wasiat mak bapak kepada anak cucu, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan puasa. Jangan dedah aurat di khalayak ramai. Jangan memfitnah, jangan berbohong, jangan mengumpat. Wasiat-wasiat tersebut tidak ada kaitannya dengan harta. Wasiat itulah yang dipanggil dengan al-wasiyatus syar'iyyah. Wasiat syariat, yaitu agar mematuhi kehendak agama. Satu lagi wasiat yang berkaitan dengan harta. Nah, bila wasiat berkaitan dengan harta, ini antara lain ayat yang menerangkan. Kita perlu ilmu. Malah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, sebelum harta pusaka yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, ayah ke, ibu ke, jangan diagih-agihkan kecuali setelah bayar wasiat dan hutang orang berkenaan. Bakinya baru difaraidkan. Ada perkataan wasiat. Min ba'di wasiyati yusa biha au dain. Harta pusaka barulah diagih-agihkan kepada ahli waris yang layak menerimanya. Setelah harta pusaka itu dikeluarkan dulu hutang yang meninggal dan wasiat yang meninggal. Di sini perlunya kita tahu tafsir Quran. Bukan hanya baca saja. Sebab orang yang curang dalam pembahagian harta pusaka, dia ambil yang bukan haknya, dia akan masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Nanti kita akan bahas. Okey. Sekarang kita masuk kepada persoalan. Karena ayatnya sudah dibaca, Ustaz terjemahkan saja. Terjemahannya dulu, terjemah harfiah. Diwajibkan atas orang-orang yang akan kamu, diwajibkan ke atas seseorang di antara kamu yang kedatangan tanda-tanda mati, jika dia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Banyak pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Ayat ini sebenarnya adalah sambungan. Ayat ini sebenarnya adalah sambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Sebab ayat dengan ayat berikutnya, dia ada kronologis. Ada kesinambungan jalan cerita. Menurut Imam Al-Qurtubi, sebenarnya terdapat kata sambung ataf yang dibuang sebelum ayat di atas, yaitu wa kutiba alaikum. Walaupun tertulis tidak ada wa,
kutiba alaikum saja sebenarnya ada wa yang tersirat. Wa kutiba alaikum, dan diwajibkan ke atas kamu. Ini memberi makna ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kesimpulannya, jadi karena orang yang akan diqisas itu sudah berada di ambang kematian, sebentar lagi akan dipotong lehernya sehingga mati, maka Allah menerangkan pada ayat selanjutnya hukum wasiat. Wasiat maknanya hendaklah dia berpesan dengan pesan-pesan yang penting. Malahan dalam ayat ini secara umum Allah mewajibkan atas setiap orang yang beriman agar berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat secara ma'ruf. Ma'ruf maknanya secara wajar. Jika mereka didatangi oleh tanda-tanda kematian seperti sakit dan sebagainya, sekiranya mereka mempunyai harta yang banyak. Nah, lebih-lebih lagi bagi orang yang banyak harta, sepatutnya mereka meninggalkan wasiat. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pembahasan. Yang penting 3 pembahasan. Tolong beri perhatian. Pembahasan yang pertama, apa hukum wasiat? Yang kedua, apakah wasiat ini ayat muhkamat atau mutasyabihat? Maaf, ayat muhkamat atau mansukh? Nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga, berapa kadar wasiat yang dibenarkan oleh Islam? Ini 3 pembahasan ini akan kita urai insya-Allah sedetail mungkin sesuai dengan kemampuan Ustaz. Pertama, apa hukum wasiat? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah wajib ke atas orang yang memiliki harta. Ke atas orang yang mempunyai harta, hukumnya wajib. Lebih-lebih lagi kalau dia mempunyai hutang yang banyak. Atau dia telah memegang titipan atau seseorang yang minta dia simpan sebagai amanah. Jangan sampai tak beritahu kepada ahli waris. Sebab harta itu bukan harta dia. Terhadap orang yang ada hutang, pada siapa dia berhutang, berapa jumlahnya, atau dia dipercayai memegang titipan amanah seseorang, dia wajib beritahu kepada ahli waris supaya mereka jangan agih-agihkan harta yang dia tinggalkan padahal dia banyak buat hutang. Padahal di dalam hartanya ada titipan dan amanah orang lain yang mesti dikembalikan apabila dia meninggal dunia. Terhadap orang tersebut hukumnya wajib. Tetapi hukumnya hanya jadi sunat apabila dia orang yang tidak punya harta. Bila dia orang yang tak punya harta,
hukumnya hanya jadi sunat. Tetapi jika tidak ada padanya bebanan demikian, hutang tak ada, titipan orang juga tidak ada, maka hukumnya tidak wajib. Malahan dia boleh membuat pilihan sama ada berwasiat atau tidak. Inilah pandangan Imam Malik, pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri. Ini pandangan jumhur, majority dari kalangan ulama fiqh. Hukumnya wajib bila dia ada utang, bila ada titipan seseorang, apabila dia banyak harta, hukumnya wajib sebab bimbang anaknya termakan harta milik orang lain kalau titipan tidak dikembalikan karena tak tahu. Yang kedua, besar kemungkinan dia akan diazab dalam kubur karena tak beritahu berapa banyak hutang yang dia hutang dari seseorang. Walaupun hutangnya terhadap orang kafir. Sebab hutang apabila tidak dibayar, besar kemungkinan amalnya tidak diterima oleh Allah. Besar kemungkinan dia akan disiksa dalam kubur. Jadi bagi orang yang ada harta, wajib hukumnya berwasiat. Bagi yang tidak ada harta, dia boleh buat pilihan sama ada berwasiat atau tidak. Itu pandangan jumhur. Pandangan yang kedua pula, yaitu pandangan Az-Zuhri dan Abu Mijlas yang berpendapat hukumnya wajib berdasarkan zahir ayat. Sebab Allah gunakan istilah kutiba. Kutiba maknanya diwajibkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa dalam bulan Ramadan. Okey, itu tentang hukum wasiat. Yang kedua, apakah ayat ini muhkamat atau mansukhah? Muhkamat maknanya tetap berlaku. Atau ayat ini sudah cancel. Mansukh maknanya sudah dibatalkan. Lagi-lagi ada dua pandangan. Biasa dalam ilmu fiqh, biasanya pandangan tidak satu. Tapi bagus untuk kita tahu. Ustaz sebut saja secara umum. Secara ringkas. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, majoriti ulama fiqh, disokong oleh pendapat mufassirin, ulama tafsir. Ayat ini sudah mansukh, terbatal. Sebab ayat berbunyi, siapa yang merasa sudah dekat mati, sudah ada tanda-tanda tak lama lagi akan meninggal, sedangkan dia ada harta, hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapaknya dan kaum kerabat. Ayat ini dikatakan mansukh oleh majoriti ulama fiqh dan mufassirin sebab ia bercanggah dengan hadis Nabi. La wasiyata liwarisin. Tidak boleh meninggalkan wasiat berupa harta pada ahli waris. Sebab ibu bapa memang ada hak dari harta yang ditinggalkan oleh anak. Oleh sebab itu, wasiat dalam bentuk harta kepada ahli waris tak berlaku.
Maksud Ustaz, wasiat harta ya. Sebab ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada dapat setengah, ada dapat bermacam-macam bahagian-bahagian pembahagian faraid. Bila ada wasiat, maknanya rosaklah. Kadar faraid yang telah ditetapkan oleh agama. Alasan mereka, ayat ini diturunkan lebih dahulu, baru turun ayat wasiat, muwasa. Maaf, ayat mawaris. Mawaris maknanya pembahagian harta pusaka, faraid. Ayat tentang faraid, pembahagian harta pusaka sekian, dapat sekian, si anu dapat sekian, dia tu dapat sekian. Turunnya terkemudian. Ayat ini turun lebih dahulu menyebut siapa yang akan meninggal dunia sedangkan dia banyak harta, hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapa. Itu sebelum datang ayat faraid. Ustaz baca. Jumhurul fuqaha dan mufassirin berpendapat ayat di atas mansukhah, sudah terhapus hukumnya oleh ayat mawaris, ayat pembahagian harta pusaka pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Ini yang kita sebutkan tadi. An-Nisa 11-12 tentang pembahagian harta pusaka. Baru muncul ayat berikutnya 13 dan 14. Harta pusaka ayat 11 dan 12. Ayat 13 dan 14 pula menyebut hukumnya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul dalam pembahagian harta pusaka, tempatnya syurga kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Tetapi barang siapa yang ingkar mematuhi ketetapan Allah dan Rasul, maka baginya neraka kekal abadi di dalamnya. Nah, itu dia ayat berkaitan. Kata Imam Asy-Syaukani, ayat itu menyebut tentang bahayanya orang yang membagi harta pusaka atau mengambil harta pusaka yang sebenarnya bukan hak dia. Okey. Adapun alasan, dalil, hujah, bukti yang digunakan oleh jumhur fuqaha dan mufassirin, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Apa bunyi hadis? Sesungguhnya Allah telah memberi kepada setiap orang haknya masing-masing. Suami dapat sekian, isteri dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Semuanya kadarnya berbeza. Siapa yang telah memberikan kepada setiap, Allah telah membagikan pada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini hadis. Oleh sebab itu, bila wasiat dalam bentuk harta ditujukan untuk mak bapak padahal mereka adalah ahli waris kuat, tak berlaku. Itu sebabnya ayat ini dikatakan mansukh, dah cancel. Hadis ini walaupun tidak mutawatir, namun dia telah diterima baik oleh para ulama sejak dahulu. Yang kedua, alasan jumhur bahawa ayat itu sudah cancel. Para ulama berpendapat bahawa ayat-ayat mawaris tersebut, ahli waris, pembagian harta pusaka, diturunkan setelah ayat wasiat ini. Ustaz buat contohlah tentang nasih mansukh. Betul tak mula-mula
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam di Mekah salat ke arah Masjidil Aqsa? Yes. Sampai mereka hijrah ke Madinah setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan atau 16 bulan di Madinah, mereka juga tetap menghadap Masjidil Aqsa sampai datang arahan dari Allah supaya mereka menghadap ke arah Kaabah. Arahan supaya menghadap ke arah Kaabah ketika salat dan berdoa. Turunnya kemudian daripada ayat menyuruh salat menghadap Masjidil Aqsa. Itu dia bab nasikh mansukh. Adapun pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua juga tidak kurang kuatnya. Juga kuat. Ar-Razi meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Abu Muslim Al-Asfahani bahawa ayat di atas muhkamat, hukumnya tetap berlaku. Bukan mansukhah. Ayat ini menafsirkan ayat mawaris. Ayat ini menafsirkan ayat mawaris. Ayat faraid ditafsirkan oleh ayat ini. Walaupun dia diturunkan lebih awal. Tidak ada pecanggahan antara perintah wasiat dengan pembahagian harta pusaka, karena wasiat adalah pemberian menjelang kematian, sedangkan pusaka pula pembahagian sesudah kematian. Apalagi harta pusaka, kadang-kadang mak bapak tidak dapat. Bila Pak Ustaz, anak meninggal mak bapak tak dapat? Bila ibu bapa lain agama, anak memasuk Islam, bisnes maju, tauke besar, meluk Islam, muallaf, mak bapaknya tetap Kristian atau Buddha atau Hindu, mak bapaknya terhalang mendapat wasiat. Maaf, mak bapaknya terhalang mendapat faraid, harta pusaka. Orang lain agama tidak boleh diberi harta pusaka. Nah, karena mak bapak non-Muslim, anak Muslim kaya raya, anak tersebut boleh berwasiat. Karena mak bapak saya tidak beragama Islam, saya berwasiat. Sekian harta saya berwasiat agar diagihkan pada mak bapak saya. Walau bagaimana mereka adalah mak bapak saya. Mereka penyebab saya zahir di atas muka bumi. Nah, ini maksudnya pandangan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian yang ketiga, pembahasan ayat tadi. Pak Ustaz, berapakah kadar wasiat yang dibenarkan oleh syarak? Nah, karena pembahasan kita masih panjang lagi, izinkan Ustaz untuk memberi kesimpulan. Batas maksimum wasiat adalah sepertiga harta yang bersih. Setelah diperkirakan kebunnya, rumahnya, keretanya, dan uang simpanan dalam bank. Sebagai contoh, semuanya ada RM600,000 ringgit. Maka wasiat dari duit RM600,000 itu, wasiat tidak boleh melebihi RM200,000. Tak boleh melebihi. Sebab itu sepertiga. Dan Nabi SAW pernah memberitahu kepada sahabat yang bertanya, sepertiga itu pun sudah terlalu banyak.
Namun batas maksimum tak boleh melebihi sepertiga harta warisan yang bersih. Yes. Kita sambung dengan ayat berikut. Ini lagi banyak pengajarannya. Barang siapa yang mengubah wasiat, dia berwasiat sebelum meninggal dunia, nak, ayah ingin berwasiat 5.000 dari duit peninggalan ayah, 5.000 kau agihkan ke masjid itu. Dan 5.000 lagi rumah anak yatim itu disebut. Haram hukumnya orang yang menerima wasiat itu mengurangi. Itu maksudnya. Barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca sedikit. Pada ayat ini Allah mengingatkan dengan tegas agar wasiat yang sudah dibuat jangan diubah oleh sesiapa pun juga. Tak boleh dirubah. Barang siapa mengubah dan menggantinya setelah dia mengetahui apa isinya yang sebenarnya dari wasiat itu, maka dialah yang akan memikul dosa tersebut. Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi menyebut, barang siapa yang mengubah wasiat, sama ada ia sebagai saksi, dia sebagai saksi, atau orang yang diserahkan wasiat, maka dosanya ditanggung sepenuhnya oleh orang yang merubahnya. Dia sepakat umpamanya dengan saksi. Ketika berwasiat di depannya, anak, ayah berwasiat begini, disaksikan oleh 2 orang yang dengar. Sedangkan orang yang berwasiat yang sudah mati itu tidak menanggung dosa perubahan itu, dan ia tetap berhak mendapat ganjaran pahala wasiat tersebut dari Tuhannya walaupun dirubah. Yang dapat dosa itu orang yang merubah. Hati-hati. Adapun bentuk perubahan wasiat itu, ini di antara contoh. Ada kalanya dengan mengingkari adanya wasiat tersebut, ini yang sangat teruk. Tak, ayah tak berwasiat pun supaya ambil dari duitnya itu untuk anu. Padahal dia dengar ayah berwasiat. Dia mengingkari. Dan ada kalanya dengan mengurangi kadar wasiat setelah dia mengetahuinya dengan yakin. Ayah jelas-jelas menyebut 5.000 sana, 5.000 sini. Dia kurangi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar segala ucapan tentang pengubahan wasiat, dan Allah mengetahui niat mereka dan selanjutnya akan membalas perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal. Itu sebabnya Ustaz ulangi sekali lagi, walaupun di sini tidak disebut. Ayat tentang mawaris, faraid, yang paling lengkap adalah pada ayat 11 dan 12 surat An-Nisa. 11-12. 2 ayat berikutnya 13 dan 14 mengenai hukuman atau ganjaran. Ayat 13 menyebut siapa yang mematuhi ketetapan-ketetapan Allah sebagaimana yang tertera pada ayat 11 dan 12, dia akan masuk syurga, kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Nah, pada ayat 14 pula
siapa yang mengingkari ketetapan Allah dan Rasul, dia akan dihumban ke dalam api neraka, kekal abadi di dalamnya. Cuma kata ulama tafsir, makna kekal abadi di dalam ini ada dua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana kita sama-sama maklum, orang yang akan kekal abadi dalam neraka adalah orang kafir. Betul tak? Yes. Orang-orang Islam juga ada kemungkinan kekal abadi dalam neraka bila dia buat syirik. Sebab syirik dosa yang Allah tidak akan ampun. Yang kedua, syirik menghancurkan amal-amal saleh. Tapi Ustaz, orang yang curang dalam faraid, mengapa disebut kekal abadi di dalam neraka? Kata ulama tafsir, kekal abadi dalam neraka bagi orang yang curang makan harta pusaka ada dua makna. Makna pertama, dia akan berada dalam neraka untuk jangka masa yang panjang, bukan sebentar. Makna kedua, orang yang curang makan harta pusaka kekal abadi di dalam neraka dengan makna perbuatan tersebut termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Itu kata ulama tafsir. Dan tentu saja ketegasan ini memberi isyarat betapa kerasnya ancaman Allah terhadap orang yang mengubah wasiat, dan sebaliknya betapa besarnya ganjaran bagi orang yang menjalankan wasiat dengan amanah, dan betapa hebatnya ganjaran untuk orang yang berwasiat. Nah, ayat yang terakhir. Kadang-kadang wasiat boleh dirubah. Bila ternyata wasiat itu tidak adil. Dengar baik-baik. Punya anak, tapi anak tidak menjaganya ketika dia uzur, ketika dia warga emas, ketika dia lansia, lanjut usia, tidak jaga dengan baik, malah tidak ziarah, malah anak angkatnya pula yang jaga dengan baik, anak kandung tidak. Sehingga orang tua tersebut berwasiat, anakku si anu tu, aku haramkan 1 sen pun dari duit peninggalanku. Kata-kata itu tidak boleh. Anak tetap anak. Dia tetap layak mendapat harta pusaka. Tentang dosanya tak pelihara mak bapak, itu bab dosa. Tapi jangan sampai memberi wasiat seperti itu. Itu suatu penganiayaan. Mungkin berdasarkan akal kita kata, kan wajar Pak Ustaz, karena dia tidak menjaga. No. Agama tidak macam itu. Kita baca. Faman khafa min musin janafan aw isma fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap apa yang berwasiat, barang siapa yang merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak adalah dosa baginya. Yang merubah itu tak dosa.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini Allah memberi penjelasan, yaitu kalau seseorang merasa khawatir bahawa orang yang berwasiat itu tidak berlaku adil dalam memberi wasiatnya, sama ada secara janafan, yaitu berat sebelah, secara tidak sengaja, atau secara isman, yaitu berat sebelah secara sengaja, tak sengaja, karena kejahilannya si ayah tadi terhadap anak yang tidak baik, dia tidak layan dia dengan baik, sehingga dia haramkan 1 sen pun dari harta, maknanya karena kejahilannya, maknanya itu janafan, atau karena kemarahannya, dia tahu diharamkan, maka orang yang hidup ketika buka surat wasiat yang dia tulis, yang diletakkan dalam peti besinya, ternyata macam itu, maka orang tersebut merubah anak yang tidak layak mendapat harta pusaka tetap menjadi layak. Sebab penghalang seseorang menerima pusaka, tadi kita dah sebut, yang pertama karena lain agama, sekarang agamanya tetap Islam sebagai nama bapaknya. Yang kedua, selagi anak itu bukan penyebab matinya atau membunuh bapaknya, itu sebab kedua yang juga jadi penghalang, maka tidak ada dosa baginya untuk menyuruh orang yang berwasiat itu agar berlaku adil di dalam memberi wasiatnya. Sama ada dia hidup ketika berurusan dengan peguam umpamanya untuk buat akuan sumpah atau surat sumpah. Nah, saya benci sangat dengan anak saya yang itu tu. Peguam boleh nasihat, Pak Cik tak boleh cakap macam itu. Dia anak Pak Cik. Ini sekiranya dia hadir ketika wasiat itu ditetapkan, atau dia mengetahui semasa orang yang berwasiat itu masih hidup, dia boleh merubah. Demikian juga jika seseorang mengetahui bahawa wasiat yang telah dibuat itu ternyata tidak adil, kemudian dia berusaha untuk mendamaikan antara orang yang menerima wasiat sehingga terjadi perubahan-perubahan pada wasiat yang ditinggalkan, maka hal serupa itu tidak dianggap perubahan yang mengakibatkan dosa. Karena perubahan tersebut dibuat supaya menjadi adil daripada tidak adil. Seperti umpamanya, jika dia berwasiat melebihi dari jumlah 1/3 harta pusaka. Umpamanya dia berwasiat setengah dari hartaku untuk pembinaan itu, untuk dibagi pada si Anu, wasiatnya tetap berlaku. Tapi kadarnya tak boleh. Dari setengah atau 2/3 dibagi hanya 1/3 saja, batas maksimum yang dibenarkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ataupun berwasiat mengharamkan anak kandungnya menerima harta pusaka dan sebagainya. Itu semua wasiat-wasiat yang tak berlaku. Nah, sekarang kesimpulan. Kita baca secara singkat 6 kesimpulan ini. Pertama, apabila seseorang merasa ajalnya sudah dekat dan dia mempunyai harta, maka hendaklah dia mewasiatkan sebahagian hartanya, paling banyak 1/3-nya, kepada kaum kerabatnya secara adil dan wajar. Terutama kaum kerabatnya yang tidak layak menerima harta pusaka. Seperti uncle-nya, auntie-nya, dan lain-lain. Mereka layak menerima wasiat.
apalagi uncle antinya orang miskin. Karena mereka tidak layak menerima pembahagian harta pusaka, mereka layak menerima wasiat. Kalau orang yang punya harta tersebut sebelum meninggal berpesan wasiat. Yang kedua, menurut setengah ulama, hukum wasiat adalah wajib, tetapi hanya kepada kaum kerabat yang bukan ahli waris. Ini dia. Sebab ahli waris akan menerima pembahagian dari harta pusaka. Karena kerabat menjadi ahli waris, sudah ada bahagian mereka yang ditentukan dalam ayat-ayat mawaris. Ayat-ayat mawaris tadi, kita dah sebut, ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa. Yang ketiga, jumhur fuqaha berkata bahawa ayat 180 yang mewajibkan wasiat sudah dihapuskan atau mansukh dengan ayat-ayat mawaris. Sebab ayat mawaris atau faraid datang kemudian. Jadi ayat tentang wasiat tadi itu sudah mansukh atau cancel. Sehingga hukumnya hanya sunat sahaja. Itu pun hanya kepada kerabat yang bukan ahli waris. Nah, mudah-mudahan semakin jelas. Yang keempat, wasiat itu sama ada yang berpendapat hukumnya wajib atau hukumnya sunat, berlaku paling banyak sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Sepertiga itu maksimum. Yang demikian setelah dikeluarkan seperti hutang, biaya pengkebumian dan lain-lain yang diperlukan, dan wasiat boleh lebih dari sepertiga jika semua ahli waris berhak dalam hartanya itu menyetujuinya. Maksudnya, andai kata ayah kita meninggal dunia berwasiat, disebut oleh beliau setengah hartanya kamu bagikan sama rata dengan dua uncle-mu yang atau uncle dan antimu yang miskin itu. Dia berwasiat setengah. Pada asalnya kan tak boleh lebih dari sepertiga. Tetapi kata ulama fiqh, dibolehkan. Dengan syarat semua ahli waris redha dengan wasiat bapa tersebut. Berapa banyak anak-anak redha? Biarlah untuk kebahagiaan ayah atau ibu di alam barzakh, kami pun dah ada gaji masing-masing. Kami pun dah ada rumah. Macam mana adik-beradik ahli waris semua setuju tak? Kalau keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh ayah ibu ini kita agih-agihkan kepada pembinaan masjid, rumah anak yatim, rumah tahfiz dan lain-lain. Jika semua setuju, tak ada masalah. Jangankan setengah, semuanya pun boleh. Ini ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Itu maksudnya. Tapi bila ada satu saja yang tidak reda, barangkali keluarkan dari harta tersebut. Bagi yang tidak setuju, berapa yang sepatutnya dia terima? Mungkin sepertiga, mungkin seperempat. Nah, lebihnya bagi anak-anak yang menyetujuinya, 5-6 orang itu, sedekahkan. Sebagaimana yang mereka persetujui. Walaupun lebih daripada sepertiga harta yang ditinggalkan. Yang kelima, wasiat itu hendaklah dibuat dengan adil. Jangan sebahagian mendapat lebih banyak daripada yang lain. Adil di sini bukan maknanya sama rata. Adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ustaz buat contoh. Al-Quran menyebut lizzakari
mislu hazzil unsayain. Untuk anak lelaki dapat double, 2 kali ganda daripada anak perempuan mendapat. Anak perempuan mendapat umpamanya 50,000 dari peninggalan 2-3 juta. Umpamanya anak perempuan dapat 100,000. Anak laki-lakinya dapat 200,000. Oh, tak adil lah Pak Ustaz. Bukankah perempuan itu lemah? Banyaknya mereka suri rumah. Laki-laki kan boleh bekerja. Laki-laki kuat untuk mencari harta. Orang macam itu, ini yang namanya Mu'tazilah. Lebihkan akal daripada nas Quran. Allah telah tetapkan begitu, mesti ada sebabnya. Antara lain, laki-laki lah yang berkewajiban menyara kalau punya keluarga, isteri dan anak-anak, bukan perempuan. Laki-laki mesti membayar mahar atau mas kawin, bukan perempuan. Pokoknya katakan saja sami'na wa ata'na, itu namanya adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu sesuai dengan ketetapan ilahi. Jika anda tidak setuju, sama ada anda orang Mu'tazilah atau liberal yang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Ustaz ulang, wasiat itu hendaklah dibuat dengan adil. Jangan sebahagian mendapat lebih banyak daripada yang lain agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik antara kaum kerabat yang menerima pembahagian wasiat. Sekali lagi, lain halnya andai kata reda. Anak 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. 2 laki-laki, 3 perempuan. Kata 2 laki-laki ini, karena ada pekerjaan dan gajinya yang lumayan, sudahlah adik-adik, kakak-kakak, kami reda semua harta. Adik kakak yang perempuan sajalah bagi-bagi. Bila sudah ada reda atau persetujuan, tidak ada masalah. Sama ada semua atau 5 orang tersebut, duit peninggalan umpamanya ada 200,000, kita bagi 5. Masing-masing 40,000. Sama rata. Laki-laki dan perempuan. Asal reda, tak jadi masalah. Yang keenam. Kesimpulan yang keenam. Allah telah mengingatkan dengan tegas. Allah mengingatkan dengan tegas agar jangan mengubah wasiat yang sudah dibuat karena dosanya sangat besar. Kecuali perubahan itu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau untuk mencari islah atau perbaikan yang wajar. Catat di bawah itu, lihat An-Nisa ayat 13 dan 14. Itu tentang hukum hakam orang yang taat dengan ketetapan Allah atau orang yang durhaka, ingkar terhadap ketetapan Allah. Ustaz yakin hadirin dan hadirat penjelasan tadi membuat kita jadi celik sedikit. Cuma untuk pengetahuan semua, hukum faraid ini memang agak rumit. Itu sebabnya orang apabila tanya pada ustaz, ustaz hanya akan jawab secara umum saja dan minta atau nasihatkan mereka supaya tanya kepada pihak yang ada otoriti.
Tuan Mufti ke, jabatan agama ke, ada bahagian tersebut. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam ilmunya, pernah ditanya tentang faraid. Aisyah hanya menjawab, tolong tanya faraid kepada Sayyidina Ali, sebab dia dalam ilmunya tentang faraid. Jangan tanya aku. Nah, padahal Aisyah radhiyallahu anha orang yang sangat banyak ilmu, sebab bersama Rasulullah senantiasa. Jadi dalam hal ini Ustaz ingin jawab satu dua pertanyaan yang berkaitan. Pertanyaannya berbunyi begini. Pak Ustaz, maaf mengganggu. Tak tanya dua soalan mengenai hibah. Hadirin dan hadirat, hibah lain, wasiat lain, sedekah lain, hadiah lain. Hibah sangat dekat dengan hadiah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, tahadu tahabbu. Saling bertukar hadiahlah kamu, niscaya akan terjalin rasa kasih sayang antara sesama kamu. Saling tukar hadiah. Itu sangat digalakkan oleh Nabi. Dengan saling bertukar hadiah, muncul rasa sayang, cinta kepada masing-masing. Ustaz nak jelaskan sedikit. Hibah maknanya pemberian. Yang tidak mengharap apa-apa balasan daripada orang yang kita beri. Itu hibah. Dia lebih dekat kepada hadiah. Hibah ini berlaku ketika hidup. Sedangkan wasiat pula, pemberian, itu berlaku setelah kita mati. Kita ingin bagi kepada seseorang, tapi ada syaratnya, ada rukunnya. Yang memberi hibah mesti hidup, masih hidup. Kerana orang yang menerima hibah juga sudah atau hidup atau masih hidup. Ada orangnya. Yang ketiga, barangan yang dihibahkan. Yang keempat, ijab kabul. Aku hibahkan kamu rumahku yang itu. Lalu yang menerima hibah, saya terima hibah Tuhan kepada saya rumah tersebut. Itu ijab kabul. Nah, yang jadi pertanyaan, seorang hamba Allah ini maaf Ustaz, mengganggu, nak tanya dua soalan mengenai hibah. Seorang hamba Allah ini, dia ada dua orang anak perempuan. Dua anak perempuan. Seorang anak perempuan, dia bagi masa kecil-kecil dulu kat saudara dia, dan seorang lagi dia pelihara.
Dia ada 2 orang anak, yang satu dia pelihara, dua-dua perempuan, dan si kakak dibagikan kepada saudara perempuannya. Jadi makciknya yang jaga anaknya yang pertama. Dia bagi masa kecil-kecil dulu kat saudara dia, dan seorang lagi dia pelihara. Yes. Semasa hayat, dia selalu menyebut-nyebut semua harta-harta dia akan dia beri kepada anak yang dia pelihara saja. Dan didengari oleh semua keluarga dia. Dia tidak pernah menyebut-nyebut hendak bagi harta pada anak yang dipelihara oleh saudara dia. Setelah meninggal, anak yang dia pelihara menggunakan semua harta-harta dia dengan alasan tersebut di atas. Dan tidak memberi 1 sen pun pada kakak dia yang dipelihara oleh saudara mak dia. Apakah boleh dia buat demikian dengan alasan wasiat arwah? Dengan alasan wasiat arwah, maka dia didengari oleh semua saudara mara mereka. Hadirin dan hadirat, itu yang Ustaz katakan tadi. Kalau semasa hidup hartanya dia sudah hibahkan pada anaknya, boleh saja. Tapi bila itu dalam bentuk wasiat, dia menjadi tidak boleh. Pertama tadi hadis Nabi ada menyebut, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh berwasiat terhadap ahli waris. Sebab ahli waris ada pembahagian dan kadar-kadar tertentu yang layak mereka terima. Walaupun anak pertamanya dibagi kepada saudara perempuannya, anak tersebut adalah tetap anak daripada yang meninggal dunia. Cuma yang satu dia pelihara sendiri, yang satu lagi dia diangkat. Mungkin istilah kita diangkat oleh kakaknya. Anak perempuan tersebut oleh kakaknya bukan anak kandung. Anak yang diangkat oleh kakaknya tetap anaknya. Oleh sebab itu, bila digunakan istilah wasiat, tak boleh. Harta tersebut, anak yang dipeliharanya, anak kandung. Anak yang dipelihara oleh orang lain, juga anak kandung. Kedua-duanya layak mendapat harta pusaka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Lebih kurang sama, tapi yang ini pula mengenai laki-laki tua yang punya harta. Nah ini, laki-laki yang sudah lanjut usia punya harta. Mempunyai 3 anak dengan isteri sekarang. Maknanya dia pernah kahwin 2 kali. Isteri sekarang ada 3 anak. Dan seorang anak perempuan dari istrinya yang pertama yang sudah cerai. Dengan first wife dapat seorang anak perempuan.
lalu berakhir perkahwinan mereka dengan perceraian. Tapi anak tersebut tetap anaknya. Kemudian dia kawin dengan second wife, dapat anak 3 orang. Mereka telah menghibahkan harta-harta bapa mereka hanya atas nama-nama mereka, isteri baru tadi itu. Yang kedua, yakni untuk isteri yang kedua, dan 3 orang anak, dan tidak meletakkan nama anak perempuan dari isteri terdahulu yang telah dia ceraikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa maksud yang dihibah-hibahkan? Mungkin yang dibagi-bagikan. Tentu saja setelah suaminya meninggal. Bukan suami yang membagi-bagikan. Dan mereka memandai-mandaikan diri. Second wife bersama 3 anaknya berbagi 4 orang ini duit yang ditinggalkan oleh si suami. Isteri yang pertama memang tidak ada hak. Sebab isteri pertama layak mendapat saraan hidup hanya dalam iddah. Apalagi cerai pertama dan cerai yang kedua. Dalam iddah wajib disara oleh suami yang menceraikannya. Tapi apabila habis iddah, apalagi dia dikawini oleh orang lain, dia sudah tidak layak lagi mendapat saraan dari suami. Namun demikian, anak perempuannya dengan isteri pertama tetap anaknya. Mengapa 1 sen pun tak dibagi? Lagipun tak dinamakan hibah, bukan hibah. Tadi kita dah sebut, rukun hibah mestilah ada wahib. Yang memberi hibah itu mesti hidup. Kemudian orang yang dihibahkan juga hidup. Kemudian mesti ada ijab kabul. Namun demikian, Ustaz, secara tawaduk dan rendah diri, Uday hanya mampu beri sedikit panduan berdasarkan Quran, hadis Nabi, ilmu fiqh. Uday lebih selesa. Andai kata yang bertanya, tanya mufti. Tanya jabatan agama bahagian faraid. Hibah. Sekarang sungguh banyak badan-badan yang mengelola bab ini. Mereka lebih pakar. Uday hanya memberi gambaran secara umum saja. Oleh sebab itu, ada baiknya untuk mendapat opinion atau pandangan yang lebih muktamad, Uday nasihatkan supaya tanya kepada jabatan agama. Datang saja jabatan agama, mereka akan layan insya-Allah. Sebab di bahagian jabatan mana-mana jabatan agama ada bahagian ini yang mereka memang kaji dengan mendalam dalam bab ini. Yang kedua pertanyaannya. Pertanyaannya tentang seseorang yang sakit. Pak Ustaz, barangkali kita masih ingat lagi. Satu orang jemaah kita punya anak yang hafal Quran. Tetapi dia telah dilanda oleh satu penyakit. Sehingga dibawa ke hospital Kuala Lumpur. Kalau tak salah dari Perak. Sekarang
yang sebelumnya stroke, sekarang tangannya sudah boleh bergerak, alhamdulillah. Cuma pertanyaannya bagaimana cara untuk mengambil uduknya, Pak Ustaz? Ada yang kata uduknya muka dan tangan saja. Harap Pak Uday dapat tolong jelaskan. Anak saya yang bernama Hafizuddin, yes, Hafizuddin. Boleh tak Hafizuddin buat salat jamak Maghrib dan Isya, Zuhur dan Asar karena kesulitan tersebut? Saya agak keliru, Pak Uday. Sekarang Hafizuddin pakai pampers. Hafizuddin tidak boleh bergerak kakinya. Hanya tangannya saja yang dapat bergerak. Okey. Pada Puan Norsita, kalau tak salah, yang anaknya Hafizuddin, umurnya sekitar 18 tahun, keadaannya macam ini. Begini Puan, Ustaz selalu ulang-ulang, Islam agama yang mudah. Islam tidak hanya mempunyai hukum azimah, hukum asal, tapi Islam juga ada hukum rukhsah, yaitu kelonggaran, keringanan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 184 185 dari surah Al-Baqarah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan menyusahkan kamu. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Ayat 15 dari surat At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu termampu. Kesimpulannya, bagi orang yang sakit, dia boleh jamak. Jamak dan qasar dua yang berbeza. Qasar dibolehkan hanya sempena traveling, safar atau perjalanan jauh. Selain juga boleh jamak. Tapi qasar sempena perjalanan jauh saja. Tetapi jamak bukan hanya sempena safar. Boleh jika karena takut. Boleh jika karena hujan. Boleh jika mengalami kesulitan. Jadi apa yang Hafizuddin hadapi ini, itu ada kaitannya dengan kesulitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur dan asar di Madinah. 4 Zuhur 4, asar 4 di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Lalu orang yang sangat dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya, mengapa baginda buat begitu di Madinah, padahal tidak safar, tidak takut, tidak hujan? Mengapa buat zuhur 4, asar 4 jamak? Mengapa buat maghrib 3, isya 4 buat jamak? Abdullah
bin Abbas radhiyallahu anhu hanya menjawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Ustaz ulang jawaban Nabi, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Daripada riwayat inilah para ulama mengatakan, apabila kita dalam kesulitan seperti kesulitan yang dialami oleh Hafizuddin dalam pakai pampers, susah nak beruduk, maka untuk kes seperti ini dibolehkan. Sebab bila kaki sudahlah tak dapat digerakkan kecuali tangan, memang menyulitkan bila setiap masuk waktu ambil uduk lagi, hanya salat masing-masing. Dalam hal ini boleh dijamakkan karena kesulitan. Sebagaimana Ustaz pernah beri pandangan, bila ada walimah, kita melayan tetamu yang bertali arus dari jam 12 sampai jam 6. Bila masuk waktu zuhur, umpamanya jam 1:30 atau jam 1:15, suami masuk dulu, salat zuhur 4, asar 4. Selesai, gantian isteri pula zuhur 4, asar 4. Kemudian langsung melayan tetamu yang datang. Sehingga masuk waktu asar dah tak payah lagi untuk salat asar sebab sudah jamak takdim. Lagipun perkara seperti ini tidak dilakukan selalu pun. Kawinkan anak, betul tak? Kadang-kadang 10 tahun sekali. Bukan tiap minggu dibolehkan. Pandangan. Itu pandangan pribadi Uday setelah memahami hadis tadi. Adapun pertanyaan boleh tak beruduk hanya muka dan tangan? Nah, ini salah. Anggota uduk sudah disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Bila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu basuh mukamu, basuh tanganmu hingga ke siku, usap atau sapu kepalamu, dan basuh kakimu. Ini minima 4 ini rukun. Yang lain-lain itu semua sunat. Membasuh tangan hingga pergelangan, berkumur-kumur, mengembuskan air dari hidung, termasuk sapu telinga, semuanya sunat. Oleh sebab itu tidak betul kalau uduk hanya muka dan tangan. Barangkali yang dimaksudkan itu adalah tayamum. Kalau tayamum betul. Tapi bukan namanya uduk, tapi tayamum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, bila kamu ketiadaan air atau kamu tidak dapat menggunakan air karena sakit, atau ada air tapi kamu tidak dapat mengambil air tersebut, umpamanya air banyak dalam perigi tapi tidak ada timba dengan tali untuk menyampaikan air, kita dikategori sebagai orang yang ketiadaan air. Sebab tak dapat dicapai. Air ada dalam perigi tapi jauh. Tak ada timba, tidak ada tali. Ketika itu boleh tayamum. Nah, tayamum kata Nabi, tepuk tangan pada tanah yang berdebu. Kemudian kita adu-adukan dua tangan supaya bahagian kasar tanah tadi itu jatuh, lalu diusap pada muka. Bawa ke bawah.
Ini namanya sapu muka. Kemudian tepuk sekali lagi. Kemudian kita letakkan belakang tangan kanan ini kepada telapak kanan kiri yang ada debu. Belokkan untuk ibu jari. Sebaliknya, tangan kiri yang belum kita tayamum, buat pada tangan sebelah kanan. Kemudian kita belokkan untuk menyapu ibu jari, belakang ibu jari. Selesai. Jadi yang dimaksudkan anggota yang perlu disapu adalah muka dan tangan adalah tayamum, bukan uduk. Dan tayamum, kata Nabi, hanya sampai pergelangan, bukan sampai ke siku. Siku itu untuk uduk. Sedangkan untuk tayamum, cukup sampai pergelangan saja. Malah ada hadis yang menyebut, cukup dengan satu tepukan di atas tisu yang telah kita letakkan debu, cukup sekali untuk dua anggota sekali. Muka, lalu tangan. Selesai salat. Dan salatnya sah. Demikian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Bukan berdasarkan cerita pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Tidak. Ustaz yakin dengan cara begini. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan ada manfaatnya kedua-dua jawaban Ustaz tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari 3 ayat tadi. Dari surat Al-Baqarah, ayat 180 hingga 182 tentang wasiat. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil, oleh sebab itu berilah kami kekuatan untuk mematuhi semua ketetapan-ketetapan-Mu. Khasnya yang berkaitan dengan faraid, dengan wasiat, dengan hibah, supaya kami layak mendapat redha-Mu dan selanjutnya layak memasuki syurga-Mu yang penuh dengan nikmat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.